Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 374. Iwan, yang menyatakan cinta ke Ririn, mengungkapkan secara langsung akan perasaannya. Iwan pun berharap-harap cemas menunggu jawaban Ririn. Ririn yang terkejut itu sempat terdiam sesaat, memikirkan tentang jawabannya. Namun tak berselang kemudian, Ririn pun bicara, menjawab tanya Iwan. Ririn berucap, "Apa Mas Iwan nggak apa ya? Kalau aku nggak jawab langsung sekarang, soalnya aku nggak siap banget." Tiba-tiba Mas Iwan bilang gitu. Jadi jawaban pertanyaan itu, baiknya aku simpan dulu ya. Ririn bicara tersenyum, sambil melihat Iwan. Ririn rupanya tak menjawab iya, ataupun menolaknya. Ririn masih menggantung pertanyaan Iwan. Iwan yang mendengar itu, ia pun mengerti. Iwan bersabar hati, menunggu sampai nanti Ririn akan bicara lagi. Kemudian, si Iwan sendiri, ia merasa tak enak hati. Sedikit malu di benaknya, Iwan pun lalu menutupi, dengan mengalihkan pembicaraan ke suatu hal yang lainnya. Iwan berkata, "Oh ya Mbak Ririn, ternyata desa ini punya pemandangan indah ya. Lihat itu Mbak Ririn." Kenshin sampai menikmati memfoto-foto sungai. Ririn pun melihatnya, melihat Kenshin yang memegang handphone ada di sebelah seberang, tak jauh dari tempatnya. Ririn dan Iwan melihat Kenshin yang lagi bersama Kaori. Mereka seperti bahagia, berdua dengan ceria. Namun pandangan Ririn dan Iwan tak seperti yang dilihat mata. Ternyata keduanya kini lagi punya masalah. Kaori yang baru saja bilang, katanya dia tak marah, bilangnya tak akan cemburu. Kenshin dimintanya jujur untuk bicara tentang Rena. Kenshin pun mengungkapkan, mengatakan yang sebenarnya, kalau kalungnya Rena memang dia yang memberikan. Kaori yang mendengar itu, ia pun tak kuasa, perasaannya cemburu. Sikapnya kini telah berubah. Kaori tak ceria, meski Kenshin menggodanya, mengajaknya bicara. Kaori pun hanya diam, ia tak menanggapi. Kenshin pun mengerti perasaannya Kaori, kini marah ke dirinya, lagi cemburu pula. Kenshin bisa memahami, ia menyadari kalau ini salahnya yang membuat Kaori kecewa. Kenshin pun duduk di sebelahnya Kaori, lalu dengan handphonenya, Kenshin malah selfie. Ia memotret sendiri, tersenyum melihat kamera. Sedang Kaori tak menghiraukan, ia melihat ke arah lain. Kaori tak tersenyum, meskipun Kenshin mengajaknya foto bersama. Melihat Kaori yang hanya diam, Kenshin pun mengulangnya hingga 3 kali. Namun lagi-lagi, Kaori cuek saja, tak menghiraukan Kenshin. Kenshin kemudian berdiri, ia beralih ke depan. Ia memfoto Kaori, namun Kaori itu tetap saja tak melihat kamera, tak melihat ke Kenshin pula. Kaori terkesan acuh saja dengan yang dilakukan Kenshin. Kenshin yang mengetahui itu, ia pun tetap bersabar, tak merasa tersinggung, apalagi marah. Kenshin hanya tersenyum melihat ceweknya ini yang lagi cemburu. Lalu kemudian, hembusan angin bertiup kencang. Daun-daun yang kering yang berasal dari pohon berjatuhan terkena angin hingga berterbangan ke bawah, dan sebagiannya jatuh mengenai Kaori. Rambutnya terkena daun yang kering. Kenshin yang melihatnya langsung saja mendekati. Ia membelai rambutnya Kaori, membersihkan daun itu. Kenshin mengambilnya dengan perlahan-lahan. Rambutnya Kaori dipegangnya. Kenshin nampak lembut membelainya. Kaori pun hanya diam, meskipun hatinya senang. Kenshin yang melakukan ini, namun rasa cemburu yang ada di benaknya membuat Kaori malas bicara ke Kenshin. Kaori terkesan mengacuhkan. Tapi anehnya, ia tak berontak disentuh Kenshin seperti ini. Di waktu yang demikian, rupanya Iwan dari tadi merekamnya diam-diam. Iwan itu memfotonya. Ririn pun melihatnya, dan Kenshin sendiri lalu duduk lagi di sampingnya Kaori. Tangannya Kaori pun langsung dipegangnya. Namun Kaori malah bilang, "Kamu ngapain sih? Pegang-pegang tanganku. Nggak usah kayak gini." Kaori melepaskan pegangan Kenshin sambil wajahnya cemberut, melihat ke arah samping. Kenshin pun menjawabnya, "Iya, maaf, aku nggak sopan ya." Kenshin tersenyum, lalu ia bicara, "Oh ya Kaori, kalau gitu kita balik aja ya ke rumahnya Rena. Entar mereka mencari, kan kita nggak enak ya kalau lama-lama di sini." Kenshin kemudian berdiri
Di tengah hal itu, ia mencoba lagi memegang tangannya Kaori. Namun Kaori langsung saja ia menghindari, tak mau dipegang Kenshin. Kenshin yang melihatnya hanya tersenyum saja. Lalu mereka jalan bersama menuju tempatnya Iwan. Kaori sendiri yang lagi malas sama Kenshin. Kaori pun ada di depan. Ia mendahului Kenshin di saat jalan itu. Karena lokasi ini yang dekat dengan sungai, apalagi ada di desa, hal yang tak diduga terjadi. Tiba-tiba Kenshin terdengar bersuara, "Aduh aduh," dan dilihatnya, seekor ular kecil, dengan panjang 1 meter, telah menggigitnya. Kenshin langsung merunduk, melepaskan gigitan itu. Kaori yang cuek ke Kenshin, mengira Kenshin menggodanya, mengerjain dirinya. Jadinya Kaori tak mengetahui, Kenshin yang benar-benar terluka. Kakinya mengeluarkan darah. Lalu Kenshin menelpon Iwan. Kenshin bicara, "Bro, lu kesini sebentar bro. Lu jangan bilang ke Ririn atau Kaori. Ini kakiku digigit ular. Ular air kayaknya. Gak berbisa. Lu punya sesuatu Wan buat nutup luka ini?" Iwan langsung menjawabnya, "Oke bro, gue ke sana." Iwan langsung berlari menuju ke lokasi Kenshin. Ririn pun melihat Iwan yang tiba-tiba berlari itu. Ririn sempat mau bertanya, namun Iwan sudah menjauh, dan Kaori sendiri kini hampir tiba, mendekat ke Ririn. Ketika Iwan melewati dirinya, Kaori pun bicara di hati tentang Kenshin yang masih di belakangnya. Kaori itu berucap, "Ada apa sih itu anak? Ada-ada aja inginnya, katanya mau pulang, malah manggil Mas Iwan. Mau main apa lagi itu?" Dan Kaori yang bertemu Ririn. Mereka pun lalu bicara. Kemudian Iwan sampai melihat kakinya Kenshin yang berdarah. Kenshin pun lalu bilang, "Wan, coba lu foto gua Wan. Biar Kaori nggak curiga kalau gua digigit ular. Entar dia jadi panik." Iwan pun memfoto Kenshin, termasuk pula kakinya yang nampak berdarah, serta terlihat juga bekas gigitan ular itu. Kaori yang dari jauh, ia yang bersama Ririn. Kaori pun jadi mengerti alasan Kenshin memanggil Iwan, karena ingin berfoto. Setelah hal itu, Iwan mengambil daun tanaman yang ada di sekitar lokasi. Iwan langsung menumbuknya, dilekatkan di kakinya Kenshin. Iwan pun bicara, "Udah bro, lu tenang, entar lu baikan. Tadi gua lihat di sana ada ular air juga. Itu nggak berbisa bro, lu nggak usah khawatir. Di desa gua sering digigit kayak gini." Kenshin menjawabnya, "Iya Wan, aku sudah tahu. Cuman nggak enak aja kalau Kaori melihat luka ini. Dia entar jadi panik. Bisa-bisa gua diminta ke dokter. Apa jadinya Wan? Kalau orang sini tahu, entar gua dapat malu." Hahaha. Kenshin tertawa, dan lukanya itu pun sudah tertutup daun. Darahnya tak keluar lagi. Kemudian Kenshin dan Iwan melanjutkan jalannya ke tempat Kaori dan Ririn. Mereka pun bersama-sama hingga sampai ke rumahnya Rena. Mereka pun diminta makan. Setelah saling bicara, saling bertanya, waktu pun tak terasa sudah lama di rumah ini. Kenshin dan Kaori, Ririn dan Iwan akhirnya pamit pulang. Si Rena pun mengiyakan. Ia memeluk Kaori, memeluk Ririn pula. Si Rena tak sedih lagi. Bahkan ia bilang, besok akan kembali membuka restoran lagi. Dan berangkatlah Kenshin meninggalkan desa itu. Saat ada di mobil, Kaori masih sama, tak bicara juga. Kenshin pun menggodanya. Kenshin berkata, "Oh iya, dari tadi cewekku ini kok diam saja ya? Apa nggak capek gitu? Atau ada hal lain yang sedang dipikirkan? Atau kamu kangen Randy ya?" Hahaha. Kenshin tertawa. Kaori menjawabnya, "Kalau iya emang kenapa? Mau tahu aja urusan orang." Dan Kenshin menyahutnya, "Kalau beneran gitu ya nggak apa. Kan aku nggak bisa melarang." Kaori merasa jengkel. Kenshin nggak cemburu, malah bercanda, dan berjalanlah mobil itu dengan kecepatan yang biasa. Beberapa jam pun terlewat. Mereka pun tiba di rumah. Iwan mengantar Ririn. Kenshin di rumahnya Kaori. Kaori yang disambut mamanya. Setelah itu ia masuk kamar. Ia tak mau menemui Kenshin. Sedang Kenshin di ruang tamu, lagi sendiri menunggu. Kemudian mamanya Kaori datang. Beliau bilang ke Kenshin, "Oh ya Mas Kenshin temui Kaori saja ya. Itu dia lagi menangis." Mama nggak tahu alasannya. Kenshin menjawabnya dengan mengiyakan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini
untuk episode berikutnya. Terima kasih.